بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Batalkah puasa kita apabila kita tidak sengaja melihat aurat wanita? Di dalam Islam, ya, kalimat tidak sengaja itu sesungguhnya adalah sebuah perkara yang bonus mungkin bagi kita, menurut kita ya, bonus. Kenapa? Karena ketika orang nggak sengaja ya nggak ada masalah, tidak ada hukum. Yang namanya tidak sengaja kan begitu. Tidak sengaja tentu tidak membatalkan pahala puasanya. Di sini di dalam soal ini katakan batalkah puasa? Sungguhnya di sana kan ada dua sebenarnya kan. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan atau mengurangi pahala puasanya. Jadi di sini pertanyaannya memang sedikit agak rancu ya. Batalkah puasa kita apabila kita tidak sengaja melihat aurat wanita? Ya tentu tidak batal. Tentu tidak batal. Ya walaupun dia sengaja umpamanya melihat aurat wanita ini tidak batal ya. Walaupun dia sengaja umpamanya, ya tentu dia berdosa iya. Nah, di sini ketika ada seseorang melakukan ibadah puasa lalu dia melihat aurat wanita itu pun tidak dengan sengaja, maka puasanya tidak batal. Namun perlu kita berikan penjelasan sedikit terkait dengan aurat wanita di sini. Kita sebagai laki-laki hendaklah selalu senantiasa untuk ghaddul basar, ya. Ghaddul basar itu artinya menahan pandangan, menundukkan pandangan, tidak mengobral pandangan. Makanya di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ali, la tattabi'in nadrah, la tattabi'in nadrata an-nadrah, fa inna lakal ula wa laysat laka thaniyah." Ya. Kata Nabi SAW, wahai Ali, janganlah engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Karena bagimu itu hanya pandangan yang pertama, bukan pandangan yang kedua. Para ulama mengatakan pandangan yang pertama itu adalah pandangan an-nadratu al-fujaiyah. Pandangan yang spontanitas. Yang tidak sengaja terlihat begitu. Yang kita menoleh ke kanan ternyata di situ ada wanita, ada aurat wanita yang terbuka umpamanya. Maka ini tidak berdosa. Namun juga satu sisi kita tuntut juga wanita untuk juga menjaga ya auratnya, untuk menutup auratnya. Jangan sampai dia gara-gara dia orang lain juga berdosa. Intinya saling menjaga, terutama bagi laki-laki ya, hendaknya mampu untuk menundukkan pandangan. Ketika kita umpama tidak sengaja melihat, jangan kita penasaran, oh apa tadi ya? Jangan begitu. Ya langsung beristighfar dan bertobat dan tidak menoleh ke arah dan ke tempat itu lagi. Dan di dalam ayat lain, di dalam ayat Al-Quran ya, di dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka ini menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka. Menundukkan pandangan. Ya, walaupun di sini dalam pertanyaan ini kan tidak sengaja, iya betul. Tapi bukan berarti kita lalu mengobral, ya lalu seenaknya saja. Tidak demikian. Seharusnya seorang muslim ya selalu memperhatikan dan menjaga dan menundukkan pandangannya sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa dan perbuatan maksiat. Apalagi kita pada hari ini ya. Kalau yang namanya aurat wanita itu subhanallah ya, sangat kita sayangkan sebenarnya. Banyaknya kadang-kadang ya terjadinya umbar aurat ya dari kaum wanita. Ini terkadang bukan dari orang-orang kafir, bukan. Ini dari kaum muslimat. Ya, yang kakak kita, adik kita, ya, bibi kita. Ya, ini adalah sebuah perkara yang sangat kita sedih melihat demikian. Dan kita ya selalu berusaha lah untuk mendakwahkan kepada mereka tentang pentingnya dan wajibnya mereka untuk menjaga aurat mereka. Sehingga tidak mereka mengundang dosa terhadap orang lain dan mereka juga tidak berdosa begitu. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi juga semakin menuntut kita untuk lebih menjaga lebih pandangan kita lagi sebagai kaum laki-laki. Kenapa? Karena di sana sini semuanya penuh dengan aurat wanita.
Ya, dalam segala bidang begitu. Bidang pendidikan di sana banyak wanita, bidang ekonomi, bidang pakaian, bidang segala bidang. Ya, ini namanya banyak orang-orang yang tidak suka kepada Islam untuk mencoba selalu untuk selalu mencoba untuk menjatuhkan dan menghancurkan Islam dengan cara-cara seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.